Halo, selamat datang di Kava Ministry, puji nama Tuhan. Kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Untuk yang baru pertama kali bergabung, perkenalkan nama saya Deborah Virginia. Saya berlatar belakang pendidikan sebagai seorang dokter dan di tengah perjalanan kehidupan saya, Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan, khususnya dalam bidang pembaharuan pola pikir. Jadi apa yang ada di Kava Ministry adalah pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembaharuan pola pikir, terutama yang berhubungan dengan isu dan topik yang banyak muncul di akhir zaman ini. Dan kita akan membahasnya dari sudut pandang Alkitab dan juga ilmu kedokteran. Oh ya, karena Kava Ministry ini membahas tentang pembaharuan pola pikir, maka saya sarankan untuk mengikuti videonya dari awal, karena di setiap videonya akan saling berhubungan sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para subscriber dan juga sahabat setia dari Kava Ministry YouTube ini, karena hampir 1,5 bulan Kava Ministry tidak menayangkan video yang baru. Semua ini bukan disengaja, tetapi waktu saya mau melanjutkan tentang pembahasan Olimpiade kemarin, tiba-tiba Tuhan minta supaya saya berhentikan dahulu. Dan saya sempat tanya kepada Tuhan kenapa diberhentikan, tetapi kembali kita semua adalah hambanya, kita ikuti apa yang Tuhan inginkan karena semua dari Dia, oleh Dia dan untuk kemuliaannya. Dan kita semua tahu pasti Dia yang lebih tahu yang terbaik bagi kita semua. Mungkin banyak yang belum mengerti bahwa apa yang disajikan di Kava Ministry YouTube channel ini selalu merupakan pewahyuan yang fresh. Karena sebenarnya saya punya banyak bahan yang saya mau bagikan, karena sebelum saya menayangkan channel YouTube ini, saya sudah membahasnya di pertemuan-pertemuan Zoom hampir kurang lebih 4 tahun. Jadi materinya cukup banyak, tetapi dalam setiap apa yang mau saya sampaikan di Kava Ministry YouTube channel ini, saya selalu minta supaya Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Makanya saya selalu menunggu apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi kalau kemarin sempat disuruh berhenti, ya saya taat, saya percaya semua untuk kebaikan kita semua. Mungkin supaya dari beberapa dari kita ada yang belum mengikuti seri-seri sebelumnya, ada waktu atau kesempatan untuk lebih lagi mencerna apa yang sudah dibagikan di seri-seri sebelumnya, supaya kita dapat memahaminya lebih lagi. Dan waktu kita masuk ke pemahaman tentang level jiwa yang kedua, kita sudah punya pemahaman yang sama. Dan kalau kita mau melihat, kita kemarin sudah banyak membahas tentang level jiwa yang pertama yang dipahami oleh orang Ibrani, yang kita kenal dengan yang namanya nefes, di mana nefes adalah level jiwa yang paling dekat dengan wujud fisik. Dan di seri kali ini kita akan masuk kepada pembahasan level jiwa yang kedua, yaitu ruah. Sedikit mereview tentang apa yang sudah kita bahas di teaching seri yang ke-11, yaitu tentang air, yang kalau kita lihat dari pola penciptaan, air itu ada di level 2. Nah, kita mau melihat dulu ya, sedikit mengingat kembali. Di realm pertama itu ada daratan, yang kalau kita mau melihat dari level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani, maka realm yang pertama daratan ini analog dengan level jiwa yang kita kenal dengan yang namanya nefes, di mana di level nefes ini berhubungan dengan yang namanya hasrat atau naluri kebidatangan. Dan kita lihat pada pola penciptaan, maka yang mengisi daratan atau realm pertama adalah binatang darat, ternak, reptil, binatang melata. Kita sudah banyak membahas ini di seri-seri sebelumnya. Dan kalau kita mau melihat di level 2 pola penciptaan, di situ ada air dan juga langit yang nanti isinya adalah ikan dan binatang laut yang besar atau yang kita kenal dengan sea monster dan burung. Nah, kita bersyukur dengan adanya opening ceremony dari Olimpiade Paris 2024
yang banyak kontroversi, kita dituntun Tuhan untuk membuka level kedua ini. Dan Kava Ministry saat ini akan mulai dengan pola penciptaan alam semesta yang kedua, yaitu khususnya tentang air. Mungkin ada yang baru pertama kali bergabung bisa menonton seri-seri sebelumnya supaya dapat mengikuti pembahasan ini lebih lengkap. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ternyata di Olimpiade Paris kali ini pelaksanaannya berbeda dengan Olimpiade sebelum-sebelumnya, di mana pelaksanaannya untuk pertama kalinya dilakukan di luar dari gedung atau stadion olahraga, dan bahkan dilakukannya di atas air, di atas sungai Seine. Dan kemarin kita sudah membahas di teaching seri yang ke-11 bahwa sungai Seine memiliki air yang sangat kotor, bahkan dikatakan tingkat atau level tercemarnya tinggi karena level bakteri E. coli yang ada di sungai Seine itu jauh di atas batas normal sehingga dapat menyebabkan penyakit yang membahayakan. Ada hal yang Tuhan mau supaya kita mengamati lebih lagi lewat opening ceremony ini, di mana seperti yang kita lihat bahwa parade dari para kontingen yang adalah merupakan delegasi resmi dari bangsa-bangsa, jadi mewakili secara resmi gambaran dari bangsa-bangsa, dilakukan di atas sungai Seine yang kotor dan mengandung bakteri yang dapat menyebabkan penyakit dan juga bahkan kematian. Dan bila kita melihat dengan menggunakan perspektif pembaharuan pola pikir, maka kita dapatkan bahwa ini adalah gambaran dari kondisi jiwa bangsa-bangsa yang berjalan dalam air yang kotor. Karena waktu kita bicara tentang air adalah gambaran atau analog dari jiwa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bangsa-bangsa sedang dalam keadaan jiwa yang sakit atau jiwa yang sudah tercemar. Seperti kemarin kita dapatkan firman Tuhan yang meneguhkannya, yaitu yang ada di Amsal 25 ayat 26. Saya bacakan ayatnya ya. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Kita mau melihat terjemahan dari TSI, lebih jelas menerangkannya, dikatakan seperti mata air yang berlumpur atau sumur yang tercemar, demikianlah buruknya keadaan orang benar yang terpengaruh untuk mengikuti kelakuan orang jahat. Apa yang dimaksud dari ayat ini? Ayat ini mengkonfirmasi apa yang tadi kita dapatkan, bahwa bicara bangsa-bangsa sudah tercemar dengan air yang kotor. Khususnya di sini Tuhan menekankan kepada siapa? Kepada orang benar yang ada di bangsa-bangsa sudah tercemar. Tercemar dengan apa? Dikatakan mereka melakukan kelakuan orang jahat, bicara tentang yang namanya kefasikan. Dan kalau kita mau melihat keadaan dunia saat ini, kita dapat melihat bahwa kefasikan memang sudah mencemari bangsa-bangsa. Bahkan orang benar yang harusnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa sudah tercemar. Siapa orang benar? Kita semua yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita yang adalah anak-anak Tuhan. Ini menggambarkan kita yang adalah gerejanya sedang sakit karena tercemar berjalan di dalam sesuatu yang kotor. Dan untuk lebih jelasnya kita mau melihat apa yang sudah tercemar. Kita bisa lihat di layar, kita mau melihat pola penciptaan yang sudah kita bahas di seri sebelumnya. Kalau kita lihat di level 2 dari level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani, maka level 2 ini adalah ruah. Ini adalah tempat dari keinginan, hasrat, ego, emosi, dan imajinasi. Jadi kalau tadi dikatakan air itu tercemar, ini analog dengan keadaan yang tercemar ada di bagian ini. Di bagian ini bangsa-bangsa atau orang benar khususnya sudah tercemar. Di bagian yang namanya ego, hasrat, keinginan, emosi, dan imajinasi. Dan di level 2 ini dapat terlihat wujudnya dari apa? Kita kembali melihat ke layar. Di situ dikatakan dapat terlihat dari perkataan. Kalau nefes, kita bisa lihat yang di atas itu
manifestasinya terlihat dari tindakan atau action. Jadi di level 2 ini dapat kita lihat dan diukur dari perkataan seseorang. Dan kalau kita mau melihat apa yang keluar hari-hari ini dari mulut bangsa-bangsa, tidak usah jauh-jauh kita melihat bangsa yang lain, kita melihat bangsa kita saja. Hari-hari ini dominan kata-kata yang kotor, kata-kata yang penuh hujat, fitnahan, amarah, ancaman, makian. Dan ini semua keluar karena jiwa mereka yang kotor. Dan bahkan kalau kita mau melihat hari-hari ini orang lebih senang melihat tayangan tentang hal-hal yang berisi kata-kata yang kotor atau hujatan daripada hal yang berisi tentang kebenaran. Kalau kita mau melihat infotainment, ada sesuatu hal yang viral yang berhubungan dengan hujatan, itu pasti banyak sekali viewersnya. Karena keadaan jiwa yang sakit, kebenaran sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik waktu kita memiliki jiwa yang sakit. Nah, dari sini semua kita dapat melihat keadaan bangsa-bangsa saat ini. Dan Tuhan tadi sudah meneguhkan dengan memberi ayat firman Tuhan di Amsal 25:26. Dan sekarang kita akan mereview apa yang sudah kita bahas di teaching seri ke-12 sedikit untuk supaya kita bisa mengingat kembali ya. Di teaching seri ke-12, puji Tuhan, Tuhan lebih lagi memakai apa yang terjadi di opening ceremony Olimpiade Paris 2024 ini untuk menerangkan tentang level 2 yang ada pada pola penciptaan, seperti yang kita sudah bahas dalam episode ke-12 ini, di mana kita membahas lebih lagi tentang level jiwa yang kedua, yaitu ruah, yang kalau kita lihat dari level jiwa orang Ibrani, maka ruah ini digambarkan sebagai Isyah. Kita bisa lihat di layar ya. Di situ ada tertulis Isyah. Isyah itu artinya perempuan dalam bahasa Indonesianya. Jadi di teaching seri 12 kemarin kita sudah banyak membuka hal-hal yang ada di pembukaan Olimpiade Paris 2024, khususnya yang berhubungan dengan perempuan. Dan sebagai dasar dari apa yang kita bahas tentang perempuan, kemarin kita mengambil dari kisah perempuan yang ada di kitab Kejadian dan juga perempuan yang ada di kitab Kidung Agung. Dan kemarin kita sudah membandingkannya, perempuan yang ada di Taman Eden yang digambarkan dengan Hawa adalah perempuan yang tergoda dengan rayuan ular, sehingga perempuan yang ada di Taman Eden itu tercemar dengan yang namanya kefasikan atau dosa. Sedangkan perempuan yang kedua yang ada di kitab Kidung Agung yang kita kenal dengan namanya Sulamit atau perempuan Sunem, dia tetap setia, dia tidak tergoda dengan apa yang ditawarkan oleh Raja Salomo. Bicara tentang kemegahan yang ada di dunia ini, dia tetap setia kepada kekasihnya yang adalah seorang gembala. Puji Tuhan ya, Tuhan memakai lebih lagi apa yang ada di opening ceremony Olimpiade Paris 2024 ini untuk membantu kita memahami tentang apa yang mau kita bahas di level 2 ini. Dimana kalau kita mau melihat ada beberapa adegan yang disuguhkan di acara tersebut yang berhubungan dengan gambaran perempuan. Kemarin kita sudah membahasnya, ada Mary Antoinette, kemudian ada juga perempuan yang menggantikan figur Yesus dalam gambaran lukisan Leonardo da Vinci tentang Last Supper. Kemudian juga ada 10 patung emas wanita yang keluar dari sungai Seine yang kotor. Kemudian juga ada Joan of Arc, pahlawan wanita Prancis. Kemudian juga yang terakhir ada Lady Gaga dan Celine Dion. Sepertinya pada perayaan pembukaan Olimpiade Paris 2024 ini acaranya sangat didominasi oleh gambaran perempuan. Dan untuk itu Kava Ministry akan mengajak kita semua membahas perlahan-lahan. Jadi saya akan membaginya dalam beberapa seri. Jadi saya tidak membahas langsung dan saya tidak membahas kesimpulan dari apa yang disajikan di opening ceremony Olimpiade Paris 2024, karena sebenarnya sudah banyak juga dari channel YouTube yang membahasnya, karena
banyak sekali yang menemukan bahwa adanya simbol-simbol yang ditampilkan di acara tersebut yang menggambarkan tentang antikris atau demonic spirit. Dan Kava Ministry bukan mau langsung membahas tentang demonic spirit atau antikrisnya, tetapi Kava Ministry mau membawa kita semua membahas tentang level jiwa yang kedua, yaitu ruah. Jadi untuk sementara kita tinggalkan dulu tentang olimpiadenya, kita masuk dalam pembahasan yang namanya jiwa atau soul atau personality yang ada di level 2 dari pola pembentukan manusia. Dan kalau kita mau melihat, Rasul Paulus pun membagi bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi apa yang ada di olimpiade ini adalah sebagai wujud apa yang digambarkan di level 2, yaitu tentang jiwa kita. Tuhan baik, dengan adanya olimpiade ini sekali lagi saya katakan kita dapatkan gambaran yang lebih jelas sehingga kita mudah untuk memahaminya. Untuk itu kita akan mulai melihat dengan ayat firman Tuhan tentang penciptaan. Kalau kita mau melihat, bukan hanya kitab Kejadian saja yang berbicara tentang penciptaan alam semesta, tetapi banyak dari kitab-kitab lain yang juga membahas tentang itu. Dan hari ini kita akan membahasnya dari kitab Amsal dan juga kitab Ayub. Yang pertama yaitu kita akan membahas dari kitab Amsal 8 ayat 27 sampai 29. Saya akan bacakan ayatnya. Amsal 8 ayat 27 sampai 29. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Dari ayat firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kitab Amsal berbicara tentang pola penciptaan. Penulis Amsal juga membaginya dengan 3 realm. Kita bisa melihat di ayat tersebut, yang pertama adalah bicara tentang dasar bumi atau bumi, dan yang kedua adalah awan-awan dan mata air samudra raya, dan yang ketiga adalah bicara tentang langit atau surga atau semayim. Hampir sama dengan apa yang ditulis di kitab Kejadian, di mana kalau di kitab Kejadian dikatakan bahwa level atau realm yang kedua adalah air dan juga awan-awan. Di kitab Amsal lebih ditekankan airnya adalah berupa mata air samudra raya yang meluap dengan deras. Jadi di level 2 ini lebih lagi diperjelas kalau di Amsal 8, di mana airnya ditulis berupa mata air samudra raya yang meluap dengan deras. Dan kita akan fokus di level 2 ini. Untuk lebih pahamnya kita akan membuka kamus untuk mencari arti kata dari firman Tuhan yang tadi kita baca di kitab Amsal. Yang pertama kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan awan-awan. Ya, kalau kita mau melihat apa yang di layar pada kamus, kata aslinya ditulis bahwa arti dari awan-awan adalah gambaran batin atau jiwa atau bagian dalam atau inner part. Jadi waktu bicara tentang awan-awan, selain ini bicara tentang alam semesta, dan kalau ini ada di dalam manusia, yang dimaksud awan itu adalah gambaran dari bagian yang dalam dari manusia atau inner part dari manusia. Sedangkan kalau mata air, tadi awan-awan, sekarang mata air, kita akan buka kamus, maka artinya adalah hal yang berhubungan dengan kualitas mental atau spiritual. Jadi ini bicara tentang sesuatu yang bukan berupa tentang fisik. Dan juga punya makna di situ. Kalau kita mau melihat itu arti mata air itu adalah gambaran dari sumber. Dan kalau kita mau melihat di situ ada perkataan tentang sombong dan juga pengetahuan. Kita simpan dulu, kita akan membahasnya ya. Dan sekarang kita mau buka kata yang ketiga, yaitu tentang samudra raya. Di kamus kita bisa melihat artinya adalah tempat yang sangat dalam. Bicara tentang laut yang dalam,
bicara tentang jurang atau diartikan juga sebagai bentuk masa air yang bergelombang. Jadi apa yang dimaksud dengan Samudra Raya ini adalah bicara bagian yang lebih dalam lagi. Dan kalau kita mau melihat bentuknya adalah masa air yang bergelombang. Maksudnya adalah sesuatu yang bergerak seperti gelombang dan ada energinya. Mungkin kita bisa pahami ini seperti kita melihat gelombang laut. Jadi dari Amsal 8 ayat 28 ini kita dapatkan bahwa arti dia menetapkan awan-awan di atas dan mata air Samudra Raya meluap dengan deras. Ini tentang Tuhan menetapkan bagian jiwa manusia yang letaknya dalam. Bahkan kalau bicara tentang Samudra Raya itu bicara tempat yang lebih dalam lagi. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang batin, ini bicara tentang jiwa, ini bicara tentang mental. Dan bagian dari jiwa ini digambarkan wujudnya berupa sesuatu yang bergerak. Karena tadi dikatakan masa yang bergelombang, ada kekuatan, ada energi yang besar. Karena itu digambarkan sebagai masa air yang bergelombang dan berupa sumber air yang meluap dengan deras. Jadi melambangkan sesuatu yang punya kekuatan. Kita bisa membayangkan satu sumber atau mata air yang meluap. Itu kan sepertinya ada sesuatu yang membual terus menerus tanpa henti. Jadi seperti ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang bergerak. Dan kalau kita tadi mau melihat di kamus, gelombangnya itu berupa gelombang kesombongan dan pengetahuan. Oh ya, yang dimaksud kamus ini waktu kita mau membaca Alkitab ya, misalnya kita mau melihat di HP kita, maka waktu kita mencari arti katanya kita tinggal menekan, maka nanti di situ akan keluar artinya. Dan itulah yang dipakai oleh Kava Ministry untuk membahas apa yang kita bahas hari ini. Jadi seperti yang sering kita bahas bahwa pola penciptaan bumi itu sama dengan pola penciptaan manusia. Maka sekali lagi apa yang dikatakan di Amsal 8 ayat 28 bahwa gambaran dari awan-awan dan mata air Samudra Raya itu bicara tentang jiwa atau batin atau inner part manusia, bahwa ada bagian yang dalam, bahkan ada yang lebih dalam lagi yang gambarannya berupa gelombang, dan gelombangnya itu berupa kesombongan dan pengetahuan. Jadi ini bicara sesuatu yang bergerak, sesuatu yang punya energi atau kekuatan yang besar. Nah, untuk lebih jelasnya kita mau membuka di Ayub 38 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan ayatnya. Ini juga tentang pola penciptaan. Ya, jadi kalau kita mau mencari tentang penciptaan alam semesta, itu bukan kita hanya temukan di kitab Kejadian, banyak kita temukan di kitab Mazmur juga ada, di kitab Perjanjian Baru juga ada. Jadi banyak yang kita bisa menjadi referensi. Nah, hari ini kita akan membaca tentang Ayub 38 ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi ini pada waktu Allah menciptakan. Kita lihat ya, ada suasana apa? Sukacita. Dan kemudian ayat 8 dikatakan, siapa telah membendung laut? Tadi kita ingat ya, laut adalah gambaran sesuatu yang dalam, yang gambaran dari Samudra Raya, tempat masa air yang bergelombang. Bicara tentang sesuatu yang bergerak dan punya energi. Dikatakan di situ membendung laut dengan pintu. Jadi ternyata hal yang meluap-luap ini ada batasnya. Dibatasi dengan pintu ketika membual keluar dari rahim. Jadi apa yang dimaksud dengan pintu ternyata digambarkan dengan sesuatu yang keluar dari rahim. Dan tadi kita tahu waktu bicara tentang rahim ini adalah gambaran perempuan. Dan di level ruah ini kita melihat manifestasi dari ruah itu adalah apa? Perkataan. Jadi energi ini harus punya pintu atau sesuatu yang menahan sebelum dikeluarkan atau membual sebagai perkataan. Ini yang dapat menerangkan bahwa ada kuasa dan energi dari perkataan manusia.
Kita lanjutkan dulu ya ayat firman Tuhannya. Saya coba pelan-pelan supaya kita sama-sama dapat belajar. Ketika aku membuat awan, tadi ingat di kamus bicara awan itu bicara tentang jiwa atau batin. Di Ayub ini dikatakan awan itu adalah pakaiannya dan kekelaman itu menjadi kain bedongnya. Jadi di sini kita lihat waktu bicara tentang laut atau sesuatu yang digambarkan dari kedalaman jiwa yang terdalam, yang punya kekuatan, energi atau kuasa, itu dibungkus oleh yang namanya batin atau jiwa. Kita lanjutkan ayatnya 10. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Di sini memperjelas seperti apa yang tadi tertulis di kamus, bahwa gelombang yang diberi batas atau diberi pintu atau yang berupa energi yang punya power meluap-luap ini adalah gambaran dari gelombang kecongkakan. Mungkin saya sedikit menggambarkan, saya coba membuat ilustrasi gambarnya. Jadi sesuatu gelombang yang congkak ini yang digambarkan sebagai bayinya ya di dalamnya, karena dikatakan gelombang ini letaknya terdalam, itu dibungkus oleh awan dan dibungkus lagi oleh yang namanya kekelaman. Kita tangkap ini dulu karena ini nanti ke depannya kita akan membahas tentang layer-layer ini. Tetapi hari ini kita mau melihat bahwa kalau tadi dikatakan yang ada di kedalaman, bicara tentang samudera raya itu bicara masa air yang bergelombang, dan tadi diterangkan gelombangnya itu adalah bicara tentang gelombang congkak atau sombong atau pride. Jadi apa yang digambarkan di sini? Kita pernah membahas yang namanya ego. Jadi semua ini adalah tentang ego. Jadi yang dikatakan tadi di kedalaman yang terdalam, dan dia seperti mata air sebagai sumber yang terus meluap-luap. Dia bergelombang, dia punya energi, dan energinya itu adalah kesombongan dan harus dibatasi. Ini berbicara tentang apa? Bicara di level jiwa kita yang namanya ego. Kita bisa melihat bentuk dari ego itu ternyata adalah sesuatu yang cukup menyeramkan ya. Kalau kita mau melihat sesuatu yang harus benar-benar dibatasi, benar-benar harus diproses, karena kalau tidak dia akan meluap keluar. Dan tadi kita bisa melihat apa dari manifest waktu dia keluar, perkataan yang kotor. Jadi perkataan yang kotor ini berhubungan juga dari apa yang ada di dalam level jiwa yang terdalam. Bicara tentang ego, bicara tentang ego yang sakit, bicara ego yang tercemar. Dan sekarang kita akan membuka pola penciptaan di kitab Kejadian ya. Kalau kita mau melihat di kitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bicara bumi ini bicara sesuatu yang berhubungan dengan materi atau fisik. Dan kemudian yang bicara langit itu bicara tentang non-fisik. Kita lanjutkan ayatnya. Bumi belum terbentuk dan kosong. Jadi yang fisik ini belum berbentuk. Digambarkan sebagai keadaan yang gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi kita mau melihat ya, di kitab Kejadian pertama kita tinggalkan dulu cerita tentang pola penciptaan alam semesta. Tapi kita mau melihat pola ini juga digunakan waktu pembentukan manusia. Dikatakan di situ bahwa bumi belum berbentuk dan digambarkan keadaannya sebagai gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi dari sini kita melihat bahwa yang pertama kali dibentuk oleh Tuhan bukan adalah bentuk fisik, tetapi bicara tentang non fisik. Dan kalau kita melihat apa yang dimaksud di sini, di awal pertama
Tuhan menciptakan sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya jiwa kita, yang di dalamnya ada yang namanya ego. Jadi benar-benar di awal penciptaan Tuhan berurusan dengan yang namanya level kedua dari manusia, yaitu tentang jiwa. Bicara lagi tentang yang namanya ego. Dan kalau kita mau melihat ayat selanjutnya dituliskan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas samudera raya yang gelap, dan sekarang kita dapat memahaminya bahwa yang digambarkan oleh samudera raya yang gelap ini adalah yang namanya ego. Jadi awal mulanya adalah Roh Allah menduduki bagian yang paling dalam dan kelam dari jiwa kita yang namanya ego. Sedikit-sedikit ya saya coba membawa untuk kita dapat memahaminya. Dan kalau kita mau melihat di Ayub 38 ayat 9, ego ini dikatakan dibungkus berpakaian awan, yang kita pahami ini namanya batin atau jiwa. Dan dikatakan lagi bahwa kekelaman itu menjadi kain bedongnya. Kalau di kitab Kejadian, kekelaman ini gambaran dari sesuatu yang gelap gulita. Saya bacakan ayatnya sekali lagi supaya kita punya pemahamannya. Ayub 38 ayat 8. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedongnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang pintunya, ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Nanti kita akan membahas ini akan berhubungan dengan yang namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Makanya kenapa tidak boleh dimakan. Ya, tapi itu kita akan bahas nanti di seri NPD. Karena inilah akar dari segala yang ada di dalam keadaan manusia akhir zaman atau NPD yang kita pelajari. Dan kembali ke kitab Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi sekali lagi saya mau menjelaskan bahwa di awal penciptaan, sebelum tubuh atau sesuatu yang berbentuk materi dibentuk, Tuhan itu berhadapan dengan yang namanya jiwa, atau dia membentuk yang namanya jiwa. Gambaran dari level 2 kita dikatakan gambaran dari jiwa kita itu adalah gelap gulita, namanya ego yang belum berbentuk, gelap, kosong, dan menakutkan. Kitab Kejadian menggambarkan ego seperti itu. Dan ingat kita pernah membahas tentang ego dasar atau ego anak-anak yang kita kenal dari apa yang disampaikan oleh Sigmund Freud. Dikatakan bahwa ego anak-anak atau ID, ihdas, bicara ego awal atau ego dasar yang ada di jiwa manusia. Kita membahasnya ini di seri NPD yang kedua. Dan kalau di kitab Kejadian, ego ini digambarkan sesuatu yang sangat dalam, tempat yang mengerikan, sesuatu yang gelap, sesuatu yang punya energi dan meluap-luap. Kalau di seri NPD yang kedua, waktu itu saya mencoba menggambarkannya dengan gambaran sebagai daging sapi gelondongan yang masih ada di pasar. Bicara sesuatu yang masih bau, masih kotor, belum dibentuk, makanya perlu yang namanya proses. Nah, sekarang kita mau membahas dulu dari posisi samudra raya atau yang kita pahami dengan ego ini, yang digambarkan tentang bagian yang sangat dalam. Tadi di kamus dikatakan sangat dalam seperti jurang. Jadi jiwa itu sudah dalam dan ego ini lebih dalam lagi. Bicara tempat yang sangat mengerikan. Supaya kita punya gambaran tentang ini, kita bisa melihat dari gambaran laut yang kita pahami saat ini. Di laut kita ketahui di dasar laut ada tempat yang lebih dalam lagi. Biasanya ada
celah yang berbentuk seperti jurang yang kita kenal sebagai palung. Jadi mungkin kalau kita mau gambarkan, yang digambarkan ini adalah sesuatu yang dalam seperti gambaran dari palung. Palung itu biasanya letaknya sangat dalam, sangat gelap. Tidak ada cahaya di tempat ini. Biasanya jauh dari matahari, jauh dari sumber cahaya, dan biasanya diisi oleh makhluk laut yang bentuknya mengerikan, seperti monster. Salah satu contoh mungkin kita bisa melihat apa yang ada di Palung Mariana. Kita bisa melihat ada binatang-binatang atau monster sea yang bisa kita lihat seperti yang ada di gambar. Ini semua ada di Palung Mariana, menggambarkan sesuatu bentuk yang mengerikan. Ada apa di situ? Ada anglerfish. Itu giginya tajam sampai 20 cm. Ada dumbo octopus, bentuknya seperti agar-agar dan punya telinga. Dia mengerikan seperti monster ya. Ada hiu berjumbai, punya rahang dan gigi yang kuat. Ada hiu goblin. Lebih menyeramkan lagi, dia punya moncong dan rahang yang panjang seperti buaya. Ada dragonfish, ikan yang tanpa sisik dan dia predator. Ada lagi sea eagle, ikan yang punya lampu di kepala untuk menarik mangsanya. Dan bentuk-bentuk dari makhluk yang hidup di dasar laut ini adalah sesuatu yang mengerikan. Ada satu tulisan yang menuliskan tentang bahwa di dasar laut atau bagian laut terdalam ada makhluk laut atau binatang laut yang bentuknya seperti monster yang menakutkan. Karena di dasar laut itu lingkungan tidak ramah, dingin, kecuali di dekat ventilasi termal. Selain itu karena kondisi yang sangat gelap sehingga tidak ada tanaman yang dapat hidup di sana. Dan berat airnya jauh melebihi apa yang dapat ditanggung oleh tubuh manusia. Jadi tekanan di dasar laut merupakan faktor lain yang menyebabkan penampakan aneh makhluk-makhluk di sana. Kenapa bentuknya seperti monster? Karena ada tekanan di dasar laut. Biasanya makhluk tersebut memiliki bentuk tulang rawan dan daging berdensitas rendah yang tidak hancur di bawah tekanan tinggi. Adalah kerangka tulang yang tidak mudah patah. Dan kita bisa melihat tadi contoh-contohnya ada seperti yang ada di Palung Mariana. Jadi kalau kita bicara tentang jiwa, itu bicara tentang sesuatu yang dalam, dan bicara tentang ego itu lebih lagi tempat yang sangat dalam. Dan kalau kita mau melihat dari dalam ini apa yang hidup, segala sesuatu yang bentuknya mengerikan. Makanya tadi dibilang gelombang kecongkakan. Kita akan membahas nanti ya. Kita akan kembali dulu ke kitab Kejadian. Jadi dari kegelapan ini apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak membiarkan jiwa kita di dalam keadaan yang seperti ini. Sesuatu yang gelap dan menakutkan. Makanya kalau kita mau melihat di Kejadian 1 ayat 3, Tuhan Allah berfirman, jadilah terang dan terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik. Jadi pada kondisi ego yang menakutkan ini, Tuhan berfirman jadilah terang. Dan kalau kita lihat ayat selanjutnya, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan melihat saat ada terang di jiwa kita, kondisi itu kondisi yang baik. Dan kalau kita mau melihat di sini, begitu Tuhan menciptakan terang, gelapnya tidak dihilangkan. Gelapnya tetap ada, tetapi tidak lagi bersatu. Ada dalam keadaan terpisah. Kita mau melihat di Kejadian 1 ayat 5, Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi kita melihat gelap itu tetap ada. Kita lanjutkan ayatnya. Ini bisa kita lihat di Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Terang adalah siang dan gelap adalah malam. Jadi sekali lagi mau dikatakan bahwa gelap tidak dihilangkan, tetapi apa? Dibuat seimbang atau harmoni. Makanya kita melihat ada pembagian siang dan ada pembagian malam. Dan kalau kita mau perhatikan ayatnya di sini bukan hanya bicara tentang kondisi gelap dan terang, tetapi di sini Tuhan memberikan identitas.
Makanya dikatakan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Tuhan berikan identitas. Seperti apa yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 5. Saya bacakan ayatnya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi sekalipun kegelapan tetap ada, tetapi Tuhan mau kita punya identitas sebagai anak terang atau anak siang. Jadi dari sini kita melihat ya bahwa di dalam jiwa manusia ada bagian yang terang dan ada juga bagian yang gelap. Kalau orang Yahudi menyebutnya ada yang namanya Yetzer Hara dan juga Yetzer Tov. Ada bagian yang cenderung untuk melakukan kebaikan atau terang dan ada bagian yang cenderung untuk melakukan yang jahat. Jadi manusia itu terdiri dari dua bagian yang benar-benar harus kita jaga. Dan tadi Tuhan mau supaya kita punya identitas anak terang sekalipun kegelapan itu ada. Kenapa dia mau kita punya identitas anak terang atau anak siang? Karena itu menggambarkan keberadaannya atau kepemilikannya. Jadi waktu kita adalah terang, maka kita adalah milik Bapa di surga yang adalah terang. Seperti ada tertulis di Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Tuhan mau kita tetap dikenal sebagai anak-anak terang atau anak siang sekalipun kegelapan itu ada di dalam kita yang namanya ego. Makanya kalau kita mau melihat Tuhan mengenalkan identitasnya di awal bukan sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang pembuat mujizat, penyembuh dan sebagainya. Dia tidak gambarkan itu. Identitas pertama yang Allah mau sampaikan di kitab Kejadian, dia mengenalkan dirinya sebagai satu pribadi yang melayang di atas air. Ada satu dari terjemahan bahasa Inggris bicara melayang di atas air ini dituliskan dengan sitting on the water, duduk di atas air. Bagaimana gambarannya? Saya ada gambarkan di situ tentang anak ayam yang ditutupi oleh induknya. Itulah gambaran sitting on the water. Allah sebagai induk menaungi jiwa kita yang gelap. Saya bacakan ayatnya di Yesaya 31 ayat 5. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam yang melindungi Yerusalem. Ia melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Jadi Allah memperkenalkan dirinya di awal sebagai satu pribadi yang duduk di atas jiwa manusia. Makanya itulah gambaran posisi dari anak-anak terang. Makanya dia memberikan identitas bahwa dia adalah Bapa dari terang dan kita harus menjadi anak-anak terang atau anak-anak siang sekalipun ego yang digambarkan kegelapan itu ada di dalam kita. Dan apa itu anak-anak siang? Di mana roh Allah melayang-layang di atas kegelapan ego kita. Makanya dibayangkan kalau manusia tidak ada roh Allah di atasnya, tidak ada terang, maka kita sudah melihat tadi gambaran dari ego yang di dalamnya ada gambaran dari monster-monster, gambaran dari si jahat. Inilah yang menggambarkan kenapa manusia akhir zaman itu menjadi jahat. Kenapa? Karena Allah tidak lagi menduduki kegelapan itu. Kenapa? Karena manusia yang sudah semakin jahat menolak adanya terang. Makanya kita dapat pahami ya, kriteria manusia akhir zaman itu semakin jahat. Itu kita dapat paham bahwa sebenarnya cuma satu, bahwa tidak adanya gambaran Allah yang menduduki ego mereka. Itulah membuat mereka menjadi pribadi yang jahat. Jadi hari ini kita membahas tentang level 2 dari pola penciptaan, di mana kita melihat
Di rem yang kedua ini kita membahasnya tentang air dan langit atau awan yang kita bisa lihat di layar. Isinya adalah binatang laut besar dan burung di udara. Dan waktu kita melihat dari pola penciptaan dari kitab Amsal dan Ayub, di sana diterangkan lebih detail bahwa apa yang tertulis di kitab Kejadian pertama dengan Samudra Raya, di kitab Amsal dan Ayub lebih diterangkan bahwa ini adalah mata air Samudra Raya yang meluap. Ini bicara sesuatu massa yang besar atau kuantitas yang besar, dan dia terus bergerak, punya power, punya energi. Makanya Tuhan katakan dia membuat batasan, dia membuat pintu supaya tidak membual keluar. Ini semua gambaran dari apa? Gambaran dari ego. Dan ego tadi digambarkan di awal sebagai sesuatu yang gelap. Makanya Tuhan berfirman, jadilah terang. Kemudian Tuhan membagi terang dengan gelap itu sebagai siang dan malam. Dia tidak melenyapkan yang namanya kegelapan dari ego itu, tetapi dia mengubahkan sebagai sesuatu yang harmoni. Dan kalau kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 5, ini bukan hanya bicara tentang kondisi gelap dan terang, tapi ini juga menggambarkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan di situ bahwa kita adalah anak terang atau anak siang, dan ini bisa terjadi waktu Roh Allah yang melayang-layang di atas ego kita. Dan kalau kita tidak ada Tuhan di dalam ego kita, maka sudah pasti kita akan menjadi orang yang jahat. Dari sini kita mulai memahami ya, bahwa ternyata apa yang diciptakan pada kitab Kejadian ini selain secara harafiah adalah penciptaan alam semesta, tetapi sebenarnya kalau kita mau menggalinya dengan pola pembaruan pola pikir, maka kita melihat apa yang ditulis di kitab Kejadian ini adalah tentang pembentukan kita sebagai manusia. Khususnya di awal Tuhan bicara tentang bagaimana dia membentuk jiwa kita, sesuatu yang tadinya sangat gelap awalnya dan perlu adanya terang. Jadi dari ini semua kita dapat melihat bahwa di dalam diri manusia ada dua sisi, ada yang namanya sisi terang dan sisi gelap. Makanya perlu yang namanya keseimbangan atau harmoni. Untuk bagian yang gelap ini selalu dibuat batas atau pintu. Bicara kalau ini adalah buah-buah roh, bicara tentang penguasaan diri. Dan kalau kita mau melihat di level 2 ini bicara tentang apa? Tentang keinginan, tentang desire, tentang passion. Makanya bila kita tidak dapat menguasai keinginan kita, menguasai ego kita, maka yang terjadi adalah seperti perempuan yang di Taman Eden. Kita menjadi jiwa yang mudah tergoda karena mengingini sesuatu yang sebenarnya sudah dibatasi atau diberi pintu untuk tidak dimakan buahnya. Seperti contohnya di Taman Eden tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik yang jahat. Makanya kita lihat apa yang terjadi, manusia itu tercemar lewat dari apa yang namanya ruah atau perempuan. Jadi itulah tempat masuknya dari dosa itu, dan ini yang menyebabkan manusia mengalami yang namanya kematian atau maut, karena upah dosa adalah maut. Makanya di level keinginan, khususnya keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita benar-benar harus memberi batasan atau penguasaan diri sehingga kita tidak menjadi tercemar akan dosa atau kefasikan yang membawa kita kepada maut. Dan sekarang kita akan kembali kepada perayaan pembukaan Olimpiade 2024 di Paris. Kalau kita mau melihat, yang pertama adalah Marie Antoinette. Dia masih muda dan dia punya power, punya kuasa menjadi permaisuri raja itu di usia 18 tahun dengan harta yang berkelimpahan, sehingga Marie Antoinette ini gaya hidupnya adalah gaya hidup hedon. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk berdandan. Kita sudah membahasnya kemarin, kalau dia memakai pakaian yang mahal-mahal, itu sekitar 59 miliar
untuk pakaiannya saja. Dan juga kita melihat bagaimana dia mendandani rambutnya dengan secara berlebihan ya. Kalau saya bilang dikatakan bahkan sampai ada yang bentuk-bentuknya aneh, juga rasanya tidak wajar. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan keinginannya. Dia terus ingin dipuaskan. Dan kalau kita mau baca cerita tentang Marie Antoinette ini, dia juga membuat replika dari desanya untuk dibuat di dalam istana di Perancis. Dan di sana benar-benar dibuat, dan tempat itu hanya dipakai untuk party bersama dengan teman-temannya. Dan kita mau melihat apa yang terjadi dengan Marie Antoinette, di mana egonya dia tidak batasi, dia tidak beri pintu, akibatnya membual keluar. Dan dari sini kita dapat melihat bagaimana kehidupan Marie Antoinette selanjutnya. Dia mati dengan cara mengenaskan. Dia dipancung kepalanya. Bahkan waktu kepalanya itu terputus, rakyat Perancis itu bertepuk tangan. Wah, ini pemandangan yang sangat tidak nyaman dan terasa sadis ya sepertinya. Tetapi itulah terjadi kepada orang-orang yang tidak dapat menguasai ego atau keinginannya. Dan ingat tadi waktu di tempat yang namanya ego, bicara tentang kegelapan itu, isinya apa? Isinya adalah tentang si monster, bicara tentang makhluk-makhluk yang mengerikan. Ya, kita tidak akan membahasnya sekarang, tapi kita akan membahasnya nanti waktu kita berbicara tentang NPD. Jadi waktu kita tidak menguasai diri kita, sebenarnya kita sedang membuat tempat untuk kegelapan atau sesuatu yang jahat itu mengontrol jiwa kita. Makanya kalau kita melihat hari-hari ini orang semakin buas. Rasanya kita mendengar berita hampir tiap hari, kita melihat berita tentang kelakuan manusia yang semakin jahat. Dan ini tertulis di kitab Wahyu bahwa manusia di akhir zaman yang jahat akan semakin jahat, yang kudus akan semakin kudus. Kita lihat anak-anak kecil seumuran SD bisa memperkosa dan membunuh. Itu keadaan manusia hari-hari ini, di mana ego tidak dibatasi. Egonya apa? Ternyata mereka kecanduan tentang video porno. Mereka tidak bisa menahannya, dan akibatnya apa? Mereka melakukan perbuatan jahat. Si monster itu keluar dari dirinya dan mengakibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya disakiti, bahkan dikatakan diperkosa dan dibunuh. Saya melihat ini keadaan yang sudah sangat darurat dari kita semua. Apalagi tadi dikatakan Tuhan bukan berperkara atas seluruh bangsa, tetapi khususnya kepada orang benar. Bicara tentang apa? Gereja. Bicara tentang anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak siang sudah tercemar. Dan ini menjadi PR buat kita semua untuk memikirkan keadaan kita dan juga keadaan generasi di bawah kita. Untuk itu, ini hari-hari di mana kita harus sangat dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita mau melihat dari opening ceremony ini, kita melihat ada gambaran perempuan yang menggantikan posisi Yesus dari lukisan Leonardo da Vinci tentang Last Supper atau perjamuan terakhir. Dan kalau kita lihat di sini, apa yang terlihat di situ ada hal-hal yang berhubungan dengan makan dan minum. Makanya kalau kita melihat wanitanya terlihat berbadan besar di situ dikatakan, dan waktu dia membuka tempat makan sajiannya itu, di dalamnya ada dewa Yunani yang disebut dengan Dionysius, yang melambangkan tentang apa? Kenyamanan. Bicara tentang apa? Party. Bicara tentang sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sesuatu gaya hidup hedon. Itulah gambaran dari yang ditaruh di perayaan opening ceremony yang Tuhan mau untuk kita melihatnya. Dan kalau kita mau melihat, sebelumnya ada parade peragaan busana. Dan kalau kita perhatikan, peragaan busananya aneh.
ada lelaki berjanggut dan berkumis, tetapi mereka berpakaian seperti pakaian wanita, dan mereka berjalan dengan kebanggaannya. Sepertinya ini bicara satu freedom. Ego yang tidak diberi pintu itu akan membual dari rahim, dan ego ini kalau tidak dibatasi dapat menimbulkan maut. Saya menonton perayaan ini benar-benar dari awal sampai akhirnya. Juga ada penampakan di mana di situ ada gambaran dari sekelompok anak muda yang hanya menari atau dance, ya, seperti gambaran orang yang sering kita lihat sekarang ya di TikTok dan sebagainya. Kalau kita melihat di perayaan itu, mereka terus di atas satu rakit, mereka tidak berhenti, mereka dance dan mereka melakukan gerakan-gerakan, mereka menari bersukacita terus sampai satu titik tiba-tiba saya melihat mereka tiba-tiba seperti ada gerakan kejang dan seperti orang yang depresi. Saya kaget, kok tiba-tiba mereka yang sedang bersukacita gambarannya seperti orang ODGJ, mereka menarik rambut, kemudian gambarannya seperti orang yang tidak waras, orang yang tadinya menari-nari. Mereka tidak berhenti, ya, sepanjang Sungai Sem itu mereka digambarkan menari, dan begitu mendekat dari tempat Last Supper itu mereka tiba-tiba mulai seperti gerakannya aneh. Dan selanjutnya saya melihat mereka mulai berjatuhan satu persatu, dan digambarkan semuanya seperti gambaran mereka mati. Ini adalah gambaran untuk kita berhati-hati. Ya, di akhir zaman ini kenyamanan itu kadang-kadang membuat kita lupa akan segala sesuatu, membuat Roh Allah tidak lagi bertahta, tetapi kita membuat tahta bagi si kegelapan, membuat si monster itu menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi sesuatu yang jahat. Juga ada gambaran dari seorang wanita yang menyanyikan lagu Imagine. Ingat di level 2 tadi, di ruah itu juga bicara tentang imajinasi. Dan seperti kita tahu, lagu Beatles ini menuliskan tentang berbahagianya atau damainya kalau di dunia ini tidak ada bangsa, tidak ada agama, tidak ada surga atau neraka, maka dunia akan damai. Dan kalau kita lihat penyanyinya ini yang perempuan menyanyi diiringi oleh pemain piano yang pianonya terbakar. Dari sini kita melihat ada hal-hal yang aneh yang ditampilkan di pembukaan Olimpiade ini, menggambarkan juga bahwa imajinasi orang di akhir zaman ini sangat aneh-aneh. Kalau kita mau melihat tadi, anak kecil saja masih ukuran SD sudah membuka video porno, membuat dia punya imajinasi yang akhirnya ego itu tidak ada pintunya. Apa yang dilakukan? Mereka memperkosa dan mereka juga membunuh. Kita miris melihat ini. Masih banyak yang bisa kita bahas dan tersirat di perayaan pembukaan Olimpiade Paris yang berhubungan dengan apa yang kita bahas di level 2. Tetapi saya pikir dengan beberapa contoh ini, saya berharap kita dapat paham dengan apa yang dimaksud di level 2. Dan saat ini anak-anak kita sedang disuguhkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keinginan mereka. Kita melihat saat ini soal makan saja bukan hanya bicara tentang rasa, tapi ada pride, ada gelombang kecongkakan di situ. Makanya bangga sekali kalau mereka bisa makan di tempat yang sangat mahal, juga pakaian, juga penampilan, sangat bangga dengan segala sesuatu yang ditampilkan dengan harga yang sangat mahal. Dan tanpa disadari, dunia menyiapkan panggungnya. Apa panggungnya? Media sosial menjadi tempat untuk dapat menyalurkan ego mereka. Pintu itu dibuka dan akhirnya apa? Ego itu mengeluap keluar. Apa yang terjadi? Mereka menjadi pribadi yang sombong, arogan. Makanya kita suka melihat sekarang orang-orang flexing tentang apa yang mereka punya. Juga kata-kata mereka penuh amarah, penuh hujatan. Dan sepertinya, maaf, kata-katanya seperti tidak punya malu.
Bahkan kalau saya mau melihat ya, ada pelakor-pelakor yang lebih galak daripada istri-istri sesungguhnya. Mereka lebih jahat kata-katanya. Saya kadang-kadang gak masuk akal di zaman ini ya. Jadi di level 2 ini tadi kita sudah belajar bahwa bagaimana kita mendeteksinya itu dari perkataan. Dunia sedang menarik kita semua untuk semakin gelap. Kita lihat sekarang sudah tidak ada hormat antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Dan juga kita melihat kata-kata orang sekarang begitu jahat, begitu menyakitkan. Banyak peristiwa abuse yang terjadi, baik itu kekerasan secara mental, kekerasan secara fisik, juga kekerasan secara seksual. Kenapa? Karena pintu itu terbuka, ego tidak lagi dibatasi. Dan kalau kita mau melihat medsos menjadi tempat arena pertempuran dari setiap perkataan yang keluar, menjadi tempat di mana mereka saling mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat. Dunia sedang menarik kita semua untuk kita semakin gelap, supaya kita tidak percaya lagi yang namanya Tuhan, sehingga terang itu tidak ada dan kegelapan semakin merajalela. Dunia sudah semakin gelap. Untuk itu di seri ini saya mengajak kita semua yang sudah diperbaharui pola pikirnya, ayo kita menjadi terang bagi dunia ini. Kita bangkit menjadi anak-anak terang, anak-anak siang di tengah dunia yang gelap. Itulah tugas kita, khususnya sebagai orang benar. Kita jangan tercemar dengan apa yang disajikan oleh kegelapan, apa yang disajikan oleh dunia. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia, karena kita bukan berasal dari dunia. Kita harus berbeda. Anak-anak Tuhan harus kembali kepada terang Tuhan, kembali punya identitas sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang. Oke, mungkin itu yang kita bahas hari ini. Ingat, selama kita masih hidup, kita masih punya bagian yang gelap, yang namanya ego. Jangan lengah. Wah, saya sudah jadi hamba Tuhan kok. Oh, saya sudah hidup dalam kebenaran kok. Ingat, kegelapan itu tetap ada. Kita harus tetap berjaga. Jangan sampai kita buka pintunya. Ingat siapa? Daud. Di Alkitab dia pernah jatuh dengan sisi gelapnya. Dia orang yang hebat, orang yang taat, orang yang setia, orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi dia punya ego. Dia punya si monster di dalamnya. Kapan dia jatuhnya? Waktu dia sedang nyaman. Pasukannya sedang berperang, dia nyaman. Dia duduk-duduk menikmati kehidupannya sebagai raja. Dan apa yang terjadi di situ, dia melihat Batseba. Akhirnya dia jatuh dalam yang namanya dosa seksual. Yudas jatuh dalam yang namanya uang. Esau jatuh dengan yang namanya keinginan makan. Banyak masih contoh lainnya di Alkitab. Saya tidak sebut satu persatu, tapi saya mau mengajak kita semua, ayo berjaga dengan apa? Dengan berakar terus di dalam Tuhan, menempel kuat pada pokok anggur, sehingga kita tidak mudah goyah, dan kita terus memenuhi diri kita dengan Roh Kudus yang bertahta di atas ego kita, sehingga kita dapat menjadi anak-anak terang yang bangkit di tengah kegelapan dunia yang semakin gelap. Saya mengajak kita semua, khususnya orang benar yang tadi di awal Tuhan katakan sudah tercemar. Ayo kita mulai terus merefleksi diri kita supaya benar-benar kita ini menjadi anak terang atau anak siang. Ingat, itu adalah identitas kita di tengah dunia yang semakin gelap. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang dibagikan dapat menjadi berkat dan memperbaharui pola pikir kita. Dan kalau Anda diberkati, bisa disiarkan kepada sahabat, kerabat, dan keluarga, sehingga banyak orang mengalami
pembaharuan pola pikir. Dan kalau kita punya banyak orang yang mengalami pembaharuan pola pikir, kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Sampai bertemu di seri selanjutnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, baik tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan Yesus memberkati.